Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Halo teman-teman. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi, ingin share bagaimana seharusnya dan selayaknya kita bekerja, bagaimana perilaku kita. Bekerja itu, kalau menurut saya, bekerja itu ibadah. Bekerja untuk ibadah. Jika di mindset kita tanamkan seperti itu, bahwa kita bekerja itu semata-mata untuk ibadah, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik dan tidak ada ditemukan masalah. Contoh dalam pekerjaan, kita bekerja tapi kita menganggap pekerjaan itu ya seperti kita terlalu mendewa-dewakan pekerjaan itu. Efeknya seperti apa? Efeknya kita jadi saling sikut, kita jadi saling iri, kita melihat teman sukses kita iri, melihat teman sukses kita merasa tersaingi, sehingga akan muncullah penyakit hati yang itu dapat merusak hati kita ya tentunya. Jadi menurut saya, niatkan untuk ibadah. Kita kerja itu untuk ibadah, bukan untuk bersaing. Bersaing dalam arti ya, kalau bersaing dalam arti hal yang positif nggak apa-apa ya, kita saling mensupport, saling bekerja sama dengan teman satu pekerjaan, kita buat iklim teamwork, itu sih nggak apa-apa. Tapi kalau sebaliknya malah kita jadi kayak sikut menyikut ya, itu sangat-sangat perbuatan tidak mulia kalau menurut saya. Jadi marilah kita bekerja, niatkan untuk ibadah, niatkan untuk mencari rezeki yang halal. Insya Allah kerjaan kita akan berkah, kita akan memiliki banyak teman, kita akan memiliki banyak saudara, kita akan bahagia di dunia dan di akhirat, insya Allah. Jadi kalau dalam dunia pekerjaan kita menyakiti secara tidak langsung ya, mungkin kita nggak sadar tapi kita menyakitin rekan kerja dengan perbuatan kita. Mungkin kita tidak sadar, secara tidak sadar kita melakukannya ya. Contoh-contoh yang seperti tadi, temen yang satu contohnya teman si A nih sukses nih, dia dapat nilai bagus atau dia dapat reward dari bos ya, dia sering diikut sertakan dalam kegiatan, dia sering dimunculkan ya, kita terima saja, kita ikhlas, belajar untuk ikhlas. Kalau memang berat kalau kita memiliki sifat yang sedikit-sedikit kita merasa iri, sedikit-sedikit kita merasa dikalahkan. Sebenarnya bukan seperti itu pola pikirnya. Jadi berpikirlah, kita bekerja itu dalam satu ruang lingkup kerja itu, dalam satu tim itu kita saudara, kita berteman, kita bersaudara, kita berjuang bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan hidup, misalnya ya untuk anak istri ya. Jangan sampai kita berpikir orientasi kita tuh uang, orientasi kita sukses dalam dunia kerja. Enggak, seharusnya tidak seperti itu. Jika kita bekerja diniatkan untuk ibadah, kesuksesan itu akan mengikuti. Ya, uang itu akan mengikuti. Yang terpenting kalau menurut saya itu persaudaraan. Itu yang terpenting kalau menurut saya. Bagaimana kita saling menghargai satu sama lain, bagaimana kita saling menghormati, bagaimana kita saling mensupport satu sama lain, tidak saling
bersaing dalam tanda kutip ya, istilahnya bersaingnya tidak bagus. Jadi itu kalau menurut saya rugi ya, kalau kita memiliki sifat itu sangat-sangat rugi. Merugilah orang-orang yang mempunyai penyakit hati. Jadi mari kita bersihkan hati kita, kita niatkan niat kita bekerja untuk ibadah. Jangan saling sikut menyikut ya bahasanya, jangan saling iri, dengki, itu tidak bagus. Teman kita sukses, alhamdulillah, ya kan? Teman kita bisa berhasil, alhamdulillah. Justru harus kita support, justru harus kita rangkul teman-teman. Yang sukses itu kita rangkul, ya kan? Kita bersahabat dengan dia, ya kan? Insya Allah nanti suksesnya teman kita akan tertular ke kita. Jadi marilah kita membuka diri untuk saling bekerja sama. Kalau menurut saya persaudaraan itu nomor satu. Persaudaraan itu nomor satu. Saya tidak mau kalau saya hanya karena kerjaan, hubungan kita sama teman itu jadi nggak bagus. Mulai iri-irian, mulai lihat teman, waduh dia udah bisa gini, waduh ya udah bisa gitu. Akhirnya kita gerasak gerusuk, kita pengen seperti dia kayak gini, ya akhirnya kita ngikut dia. Secara tidak langsung kita menyakiti hatinya. Karena berat ya teman-teman, kalau urusan hablum minan nas ya, hubungan manusia dengan manusia itu kalau sudah ada slack atau sudah ada permasalahan itu ya solusinya tinggal saling memaafkan, cuman itu, nggak bisa. Maka kita sebagai manusia yang baik seharusnya kita harus lebih sabar, kita harus lebih membuka diri, kita harus belajar bagaimana kita mengikhlaskan semuanya. Tidak boleh kita iri sama teman satu pekerjaan, karena kita saudara bro, kita berteman, kita bukan hanya dalam dunia kerja. Justru kalau kita bekerja bersama-sama, kita selesaikan bersama-sama, itu akan terasa lebih ringan dan hasilnya lebih manis bro, lebih manis. Sangat rugi kalau kita, ya kalau saya sih melihatnya teman, kalau ngelihat apa ya, bukan teman, maksud saya ngelihat orang yang mempunyai sifat yang hatinya sakit, hatinya nggak bersih, ya sedih aja ngelihatnya gitu, sedih aja, ya kan? Kita di sini kita saudara bro, kita saudara, mau kita saudara seiman atau bukan seiman, semua kita saudara. Buat apa kita bermusuhan, ya kan? Gak ada gunanya. Membuat hati kita semakin parah, semakin terpuruk, semakin hati kita semakin tidak bagus. Coba kita belajar, jika kita merasa, ini tips dari saya, jika kita mulai merasa iri misalnya ya, itu mungkin manusiawi dalam arti ya tergantung kita mengontrolnya lagi, ya kan? Misalnya kita merasa iri sama teman, kesuksesan teman kita, terasa nih di dalam hati terbesit, aduh kok mikirin itu terus, ya kan? Bagaimana cara mengatasinya seperti itu? Misalnya kita iri nih sama si A, terasa ini, coba kondisinya dibalik, maksudnya dari rasa iri, rasa tersaingi itu kita rubah, kita coba untuk mensupport teman kita yang sukses itu. Misalnya dia melakukan sesuatu ya yang membuat keberhasilan, kita support dia. Support dalam arti seperti kita mengucapkan selamat, kita selamat ya bro, keren bro, alhamdulillah. Itu akan lebih keren bro, dan akan lebih terpuji sifat seperti itu. Nanti kalau lama kelamaan kita akan, sifat sakit hati kita akan insya Allah akan hilang. Seperti itu. Kemudian kita banyaklah bersabar. Ya mungkin kalau dari keyakinan yang saya miliki ya,
rajin-rajin berpuasa, rajin-rajin bersedekah, ya kan? Insya Allah semuanya akan berkah. Gitu cara kita mengobati hati kita yang belum bersih ya. Kita istilahnya benar-benar kita mendekatkan diri kepada yang kuasa itu yang sebenar-benarnya gitu. Yang sebenar-benarnya. Kalau kita masih, hati kita masih kotor, hati kita masih tidak bersih, berarti pendekatan diri kita pada yang Maha Kuasa itu belum yang sebenar-benarnya. Memang itu namanya penyakit hati itu dibilang sulit sih nggak sulit, dibilang nggak sulit ya sulit untuk mengobatinya memang. Tapi ya cobalah belajar untuk bersosialisasi, bergaul sama teman. Kita anggap teman itu saudara kita. Ya lebih ekstrim lagi ya, kalau mau lebih ekstrim lagi, kita anggap saudara kita seperti anak kita. Bagaimana kita melindungi anak kita? Bagaimana kalau anak kita disakitin orang? Pasti kita melindungi kan, kita pasti protek anak-anak kita. Seperti itu seharusnya. Jadi bagaimana kita menganggap teman kerja itu saudara. Yang ekstrim lagi ya tadi, kita anggap seperti anak kita. Bagaimana kita melindungi anak kita, begitu kita melindungi teman kita. Kita nggak bakal sukses kalau nggak ada teman, bro. Kita nggak bakal sukses kalau nggak ada orang lain. Jadi marilah kita coba membuat suasana yang damai. Damai itu indah, akan menenangkan hati, akan menyejukkan hati. Ya, kita bersaudara, tidak perlu bermusuhan, tidak perlu saling iri, saling dengki, itu nggak perlu. Kita harus saling support. Ya namanya teamwork, seperti itu. Gak ada gunanya. Perbuatan seperti itu hanya perbuatan yang sia-sia. Kita kerja tidak tenang. Bener gak? Gimana tidak tenang? Kita udah lagi kerja, lagi tenang. Tahu-tahu lihat teman, wah dia udah gini. Wah kita maunya, pengennya kayak dia. Nah jangan sampai seperti itu. Jangan kita mematahkan pendapat teman. Kita mematahkan. Ya kita harus berdiskusi bersama. Jangan saling menjatuhkan. Itu perbuatan sangat-sangat tidak terpuji. Ya, sangat-sangat tidak terpuji. Kalau saya mending berteman, saya mengutamakan pertemanan ya daripada hanya gara-gara kerjaan. Hubungan pertemanan, persaudaraan kita menjadi rusak, menjadi tidak bagus. Rugi, bro. Rugi kalau kita memiliki sifat seperti itu. Jadi saran dari saya, niatkan kita bekerja untuk ibadah. Insya Allah berkah dunia dan akhirat. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari saya. Ditunggu video-video selanjutnya dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share, dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi video-video terupdate dari saya. Sekian dulu, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.